Harga minyak dunia tiba-tiba melonjak di tengah memanasnya situasi global. Banyak negara mulai waspada karena kenaikan harga energi bisa mengguncang perekonomian. Namun dari Jakarta muncul pernyataan yang cukup mengejutkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa justru mengungkap bahwa pemerintah sudah menyiapkan strategi khusus menghadapi situasi ini. Bahkan langkah penghematan anggaran sudah disiapkan jika tekanan ekonomi semakin besar. Benarkah Indonesia sudah siap menghadapi lonjakan harga minyak dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Dukungan kalian membantu channel ini terus berkembang. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat dan membuat pasar energi global terguncang. Harga minyak dunia perlahan merangkak naik dan memicu kekhawatiran banyak negara. Para analis ekonomi memperingatkan bahwa lonjakan harga energi bisa memicu inflasi baru. Banyak negara mulai bersiap menghadapi dampak ekonomi yang tidak mudah. Indonesia pun ikut menjadi sorotan karena ketergantungan terhadap stabilitas energi global. Di tengah situasi tersebut, perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah. Kabar mengenai kenaikan harga minyak mulai memenuhi berbagai laporan ekonomi internasional. Para investor global memantau setiap perkembangan yang terjadi di kawasan penghasil minyak utama. Ketidakpastian ini membuat pasar bergerak lebih sensitif dari biasanya. Beberapa negara mulai mempertimbangkan kebijakan penghematan anggaran. Pemerintah Indonesia pun segera melakukan evaluasi terhadap potensi dampaknya. Situasi ini menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi nasional. Di Jakarta, diskusi mengenai stabilitas fiskal mulai menghangat. Para pejabat ekonomi berkumpul untuk membahas berbagai skenario yang mungkin terjadi. Mereka meneliti data pasar energi dan memperkirakan kemungkinan lonjakan harga lebih tinggi. Semua opsi mulai dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah tidak ingin terlambat mengambil langkah. Persiapan mulai disusun dengan serius. Perhatian masyarakat pun mulai meningkat terhadap kebijakan pemerintah. Banyak yang bertanya apakah kenaikan harga minyak akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Media nasional terus mengikuti perkembangan isu ini. Para pakar ekonomi juga memberikan berbagai analisis. Diskusi mengenai stabilitas APBN mulai ramai diperbincangkan. Situasi ini menuntut kejelasan arah kebijakan pemerintah. Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Keuangan menjadi pusat perhatian. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Setiap keputusan yang diambil akan berdampak besar bagi perekonomian. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan negara. Tantangan ini tidak bisa dianggap ringan. Semua pihak menunggu penjelasan resmi dari pemerintah. Disinilah nama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mulai menjadi sorotan. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif menjelaskan kondisi ekonomi nasional. Dalam berbagai kesempatan, ia mencoba menenangkan kekhawatiran publik. Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah antisipatif. Simulasi kebijakan fiskal telah dilakukan sejak awal tahun. Pernyataan ini mulai memberikan sedikit kelegaan bagi banyak pihak. Kementerian Keuangan mulai mengkaji secara mendalam dampak kenaikan harga minyak dunia. Para ahli fiskal mempelajari kemungkinan perubahan pada struktur APBN. Mereka mengumpulkan berbagai data ekonomi global dan domestik. Setiap indikator dianalisis dengan teliti. Pemerintah ingin memastikan setiap langkah didasarkan pada perhitungan yang matang. Proses ini berlangsung secara intensif di berbagai unit kerja. Diskusi internal di lingkungan pemerintah semakin sering dilakukan. Para pejabat ekonomi bertukar pandangan mengenai skenario terbaik. Mereka memetakan berbagai kemungkinan dampak ekonomi yang bisa muncul. Salah satu fokus utama adalah menjaga stabilitas harga dalam negeri. Inflasi menjadi perhatian penting dalam perencanaan kebijakan. Pemerintah tidak ingin masyarakat terbebani oleh kenaikan harga energi. Para ekonom pemerintah juga mempelajari pengalaman krisis energi di masa lalu. Mereka mencari pelajaran yang dapat digunakan dalam situasi sekarang. Beberapa strategi lama dipertimbangkan kembali untuk disesuaikan dengan kondisi terbaru. Analisis ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai langkah yang harus diambil. Setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pendekatan yang hati-hati menjadi prioritas utama. Di tengah proses tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih kuat. Pendapatan negara masih menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi nasional juga tetap stabil. Faktor-faktor ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Keyakinan ini mulai disampaikan kepada publik. Tujuannya adalah menjaga kepercayaan masyarakat. Meski demikian, kewaspadaan tetap dijaga dengan ketat. Pemerintah tidak ingin terlalu cepat merasa aman. Ketidakpastian global masih dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu berbagai rencana cadangan disiapkan. Kebijakan fiskal harus tetap fleksibel. Pemerintah ingin siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam situasi seperti ini, komunikasi publik menjadi sangat penting. Pemerintah berusaha menjelaskan kondisi ekonomi secara terbuka. Transparansi diharapkan mampu meredakan kekhawatiran masyarakat. Media pun menjadi jembatan antara pemerintah dan publik. Setiap pernyataan resmi selalu menjadi perhatian. Masyarakat menunggu kejelasan strategi pemerintah. Dalam sebuah kesempatan penting, Menteri Keuangan akhirnya menyampaikan penjelasan kepada publik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan simulasi fiskal untuk menghadapi berbagai kemungkinan harga minyak. Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian luas. Banyak pihak merasa lebih tenang setelah mendengar kesiapan pemerintah. Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa situasi masih terkendali. Pemerintah tidak berada dalam posisi yang terkejut. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut telah memperhitungkan berbagai skenario harga minyak. Tim ekonomi pemerintah mempelajari dampaknya terhadap subsidi energi. Mereka juga menganalisis pengaruhnya terhadap belanja negara. Semua kemungkinan telah dimasukkan dalam perhitungan. Proses ini dilakukan dengan pendekatan yang sangat detail. Tujuannya adalah menjaga stabilitas APBN. Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki berbagai instrumen kebijakan fiskal. Instrumen ini dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan anggaran. Beberapa program belanja dapat disesuaikan jika diperlukan. Pemerintah ingin memastikan prioritas tetap terjaga. Kebijakan ini dirancang untuk tetap melindungi masyarakat. Stabilitas ekonomi menjadi tujuan utama. Pernyataan tersebut segera menarik perhatian banyak kalangan. Para analis ekonomi mulai membahas strategi pemerintah. Beberapa menilai langkah ini sebagai bentuk kesiapan yang baik. Investor juga memperhatikan sinyal stabilitas fiskal tersebut. Kepercayaan pasar menjadi faktor penting dalam situasi global yang tidak pasti. Pemerintah berusaha menjaga keyakinan tersebut. Media nasional pun ramai memberitakan pernyataan tersebut. Judul-judul berita menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak. Diskusi ekonomi mulai ramai di berbagai platform. Banyak masyarakat yang mencoba memahami dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Topik ini menjadi pembahasan utama dalam berbagai forum ekonomi. Perhatian publik semakin besar. Di tengah semua perhatian itu, pemerintah terus melanjutkan evaluasi internal. Setiap perkembangan harga minyak dipantau secara real-time. Tim ekonomi negara bekerja tanpa henti. Mereka memastikan kebijakan selalu siap diperbarui jika diperlukan. Situasi global yang dinamis menuntut respons yang cepat. Pemerintah ingin tetap selangkah lebih siap. Pemerintah mulai mengungkap bahwa simulasi fiskal telah dirancang dengan berbagai skenario. Skenario tersebut mempertimbangkan kemungkinan harga minyak yang terus naik. Setiap perubahan harga memiliki dampak berbeda terhadap anggaran negara. Para ahli fiskal memetakan dampak tersebut secara detail. Proses ini membutuhkan analisis data yang sangat kompleks. Hasilnya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Simulasi ini tidak hanya mempelajari belanja energi. Pemerintah juga menilai dampaknya terhadap sektor ekonomi lain. Harga energi dapat mempengaruhi biaya produksi industri. Hal ini juga berpotensi mempengaruhi harga barang di pasar. Pemerintah ingin memastikan efek tersebut tidak berkembang menjadi inflasi besar. Stabilitas ekonomi tetap menjadi fokus utama. Tim ekonomi juga menghitung kemampuan fiskal negara. Mereka menilai ruang anggaran yang tersedia dalam APBN. Dengan perhitungan ini pemerintah mengetahui seberapa besar tekanan yang dapat ditanggung. Informasi tersebut menjadi panduan dalam menentukan langkah kebijakan. Pendekatan ini menunjukkan kesiapan yang matang. Semua dilakukan dengan perencanaan yang sistematis. Selain itu pemerintah menyiapkan berbagai opsi kebijakan. Setiap opsi memiliki dampak yang berbeda terhadap anggaran negara. Beberapa kebijakan bersifat jangka pendek. Sebagian lainnya dirancang untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Semua opsi disiapkan agar pemerintah dapat bergerak cepat. Fleksibilitas menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global.
Proses simulasi ini melibatkan berbagai lembaga ekonomi pemerintah. Kerja sama antar lembaga menjadi sangat penting. Setiap institusi memberikan data dan analisis masing-masing. Kolaborasi ini menghasilkan gambaran yang lebih lengkap. Pemerintah ingin memastikan tidak ada aspek yang terlewat. Keputusan yang diambil harus benar-benar matang. Hasil simulasi ini kemudian menjadi bahan diskusi tingkat tinggi. Para pejabat negara membahas berbagai rekomendasi kebijakan. Diskusi berlangsung dengan intensif dan penuh pertimbangan. Setiap keputusan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah ingin memastikan stabilitas tetap terjaga. Persiapan ini menjadi fondasi strategi fiskal Indonesia. Dalam menghadapi potensi lonjakan harga minyak, pemerintah mulai menyiapkan strategi penghematan anggaran. Kebijakan ini dirancang agar tidak mengganggu program prioritas nasional. Pemerintah menilai beberapa program masih dapat disesuaikan tanpa mengurangi manfaat utamanya. Penyesuaian ini dilakukan secara selektif. Setiap keputusan harus melalui evaluasi yang mendalam. Tujuannya adalah menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara. Beberapa program yang dianggap kurang mendesak mulai dievaluasi. Pemerintah mempelajari apakah pelaksanaannya bisa ditunda atau disederhanakan. Pendekatan ini dianggap sebagai langkah antisipatif. Dengan cara ini anggaran dapat dialihkan jika tekanan fiskal meningkat. Strategi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk bergerak lebih fleksibel. Kebijakan fiskal menjadi lebih adaptif terhadap perubahan global. Selain itu pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Setiap kementerian diminta meninjau kembali rencana belanjanya. Penggunaan anggaran harus lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi pemborosan. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari strategi penghematan. Para pejabat keuangan negara juga mempelajari kemungkinan pengurangan biaya operasional. Langkah ini dapat memberikan tambahan ruang dalam anggaran. Meski terlihat kecil, efisiensi operasional dapat memberikan dampak signifikan. Pemerintah berusaha mengoptimalkan setiap peluang penghematan. Semua dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini menjadi bagian dari disiplin fiskal. Di sisi lain pemerintah tetap menjaga program yang menyentuh masyarakat luas. Program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak ingin masyarakat rentan terkena dampak tekanan ekonomi global. Oleh karena itu penyesuaian anggaran dilakukan dengan sangat hati-hati. Keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan sosial harus tetap dijaga. Inilah prinsip utama dalam strategi fiskal pemerintah. Langkah penghematan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu krisis terjadi. Antisipasi dilakukan jauh sebelum dampak besar muncul. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara. Banyak pihak menilai strategi ini sebagai langkah yang bijak. Stabilitas ekonomi menjadi tujuan utama dari semua kebijakan tersebut. Pemerintah ingin memastikan perekonomian tetap kuat. Pemerintah mulai mempertimbangkan beberapa penyesuaian dalam program belanja negara. Langkah ini bukan berarti menghentikan program penting bagi masyarakat. Pemerintah hanya memastikan bahwa anggaran digunakan dengan lebih efisien. Beberapa proyek yang masih bisa ditunda mulai masuk dalam daftar evaluasi. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan fiskal. Semua keputusan dilakukan melalui kajian yang matang. Salah satu program yang ikut dibahas adalah program makan bergizi gratis. Program ini tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Namun pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kondisi fiskal yang berkembang. Pemerintah ingin memastikan program tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan. Penyesuaian ini dilakukan agar tidak membebani anggaran negara. Pendekatan fleksibel menjadi kunci dalam situasi global yang tidak menentu. Selain itu beberapa proyek pembangunan juga ikut ditinjau kembali. Kementerian terkait diminta mengevaluasi jadwal pelaksanaan proyek. Beberapa proyek mungkin dapat dijadwalkan ulang tanpa mengganggu manfaatnya. Pemerintah ingin memastikan pembangunan tetap berjalan secara efektif. Setiap proyek harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi ini menjadi bagian dari strategi penghematan. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu lembaga yang ikut melakukan peninjauan program. Berbagai proyek infrastruktur diperiksa kembali dari sisi prioritas. Proyek yang dianggap sangat mendesak tetap menjadi prioritas utama. Sementara proyek lain bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Pendekatan ini memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah. Stabilitas fiskal tetap menjadi pertimbangan utama. Di tengah proses evaluasi tersebut, koordinasi antar kementerian terus diperkuat. Pemerintah ingin memastikan semua kebijakan berjalan selaras. Setiap kementerian diminta berkontribusi dalam upaya efisiensi anggaran. Kolaborasi ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Semua pihak harus bekerja bersama menghadapi tantangan global. Kebijakan fiskal tidak bisa berjalan sendiri. Langkah-langkah penyesuaian ini juga menunjukkan sikap hati-hati pemerintah. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Setiap perubahan kebijakan dipertimbangkan secara mendalam. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan stabilitas fiskal. Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan ekonomi nasional tetap kuat. Pernyataan pemerintah mengenai kesiapan fiskal mulai mendapat perhatian dari pasar. Investor global memantau perkembangan kebijakan ekonomi Indonesia. Banyak pihak menilai langkah antisipasi pemerintah sebagai sinyal positif. Stabilitas fiskal menjadi faktor penting bagi kepercayaan pasar. Investor biasanya sangat sensitif terhadap ketidakpastian global. Oleh karena itu kebijakan yang jelas sangat dibutuhkan. Para analis ekonomi juga memberikan berbagai tanggapan terhadap strategi tersebut. Beberapa menilai pemerintah telah mengambil langkah yang tepat. Persiapan simulasi fiskal dianggap sebagai langkah yang bijaksana. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu krisis terjadi. Antisipasi dilakukan jauh sebelum dampak besar muncul. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Di pasar keuangan, sentimen positif mulai terlihat. Para pelaku pasar melihat stabilitas kebijakan sebagai faktor penting. Kejelasan arah kebijakan fiskal memberikan rasa aman bagi investor. Hal ini membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan. Kondisi tersebut sangat penting dalam situasi global yang tidak menentu. Kepercayaan pasar menjadi modal penting bagi perekonomian. Media ekonomi internasional juga mulai menyoroti strategi Indonesia. Mereka melihat bagaimana pemerintah menyiapkan berbagai skenario kebijakan. Pendekatan ini dianggap menunjukkan kedisiplinan fiskal yang kuat. Beberapa analis menyebut Indonesia cukup siap menghadapi tekanan harga energi. Penilaian ini membantu meningkatkan citra ekonomi nasional. Indonesia dipandang mampu menjaga stabilitasnya. Meski demikian, kewaspadaan tetap dijaga oleh para pengambil kebijakan. Pemerintah memahami bahwa kondisi global dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu pemantauan pasar terus dilakukan setiap hari. Data ekonomi dianalisis secara berkelanjutan. Setiap perubahan kecil menjadi bahan evaluasi kebijakan. Pemerintah ingin selalu siap merespons perkembangan terbaru. Respons positif dari pasar memberikan dorongan moral bagi pemerintah. Kepercayaan investor merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan domestik. Persepsi global juga memiliki peran yang besar. Oleh karena itu pemerintah terus menjaga komunikasi yang terbuka. Tujuannya adalah mempertahankan kepercayaan tersebut. Situasi geopolitik dunia masih terus berkembang dengan cepat. Ketegangan di berbagai kawasan belum menunjukkan tanda mereda. Harga energi global tetap bergerak fluktuatif. Kondisi ini membuat banyak negara meningkatkan kewaspadaan. Indonesia juga ikut memantau setiap perkembangan internasional. Stabilitas ekonomi global menjadi perhatian penting. Para ekonom memperingatkan bahwa lonjakan harga energi bisa memicu dampak berantai. Biaya produksi industri dapat meningkat secara signifikan. Hal ini berpotensi mempengaruhi harga barang di pasar. Inflasi menjadi salah satu risiko yang paling diperhatikan. Pemerintah berusaha mencegah dampak tersebut berkembang lebih luas. Stabilitas harga menjadi fokus kebijakan. Di tingkat global, banyak negara mulai menyesuaikan kebijakan ekonominya. Beberapa negara menerapkan penghematan anggaran. Sebagian lainnya memperkuat cadangan energi nasional. Setiap negara memiliki strategi berbeda dalam menghadapi situasi ini. Indonesia memilih pendekatan yang fleksibel dan hati-hati. Kebijakan fiskal menjadi alat utama dalam strategi tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ekonomi nasional tidak terlepas dari pengaruh global. Oleh karena itu koordinasi dengan berbagai lembaga internasional terus dilakukan. Pertukaran informasi menjadi sangat penting dalam situasi ini. Pemerintah ingin memastikan setiap langkah didasarkan pada data terbaru.
Pendekatan berbasis data menjadi prinsip utama. Semua kebijakan harus memiliki dasar yang kuat. Selain itu pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia. Kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan seiring. Kerja sama ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Setiap kebijakan harus saling mendukung satu sama lain. Koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah ingin memastikan sistem ekonomi tetap stabil. Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah tetap menjaga optimisme. Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan tren positif. Stabilitas sektor keuangan juga tetap terjaga. Faktor-faktor ini memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah. Indonesia diyakini mampu menghadapi tekanan global. Ketahanan ekonomi Indonesia menjadi salah satu faktor yang memberikan optimisme. Struktur ekonomi nasional dinilai cukup kuat menghadapi guncangan global. Konsumsi domestik yang besar menjadi penopang utama pertumbuhan. Selain itu sektor investasi juga terus berkembang. Kombinasi faktor ini membantu menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah terus memperkuat fondasi tersebut. Pendapatan negara juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Berbagai reformasi fiskal yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir memberikan hasil positif. Pemerintah berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan antisipatif. Ketika tekanan global muncul, pemerintah masih memiliki fleksibilitas kebijakan. Stabilitas fiskal tetap terjaga. Selain itu pemerintah terus mendorong diversifikasi ekonomi. Ketergantungan terhadap sektor tertentu perlahan dikurangi. Pengembangan sektor industri dan hilirisasi menjadi fokus utama. Strategi ini diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan struktur ekonomi yang lebih seimbang, risiko guncangan dapat dikurangi. Kebijakan ini menjadi bagian dari visi jangka panjang. Perhatian pemerintah juga tertuju pada kesejahteraan masyarakat. Program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas penting. Pemerintah tidak ingin masyarakat rentan terkena dampak krisis global. Oleh karena itu stabilitas harga dan lapangan kerja menjadi fokus kebijakan. Setiap langkah ekonomi harus memperhatikan aspek sosial. Keseimbangan ini menjadi prinsip utama. Di tengah situasi global yang tidak menentu, optimisme tetap dijaga. Banyak analis melihat Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Stabilitas politik dan ekonomi menjadi faktor pendukung utama. Hal ini memberikan kepercayaan bagi investor domestik dan internasional. Kepercayaan tersebut membantu menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah terus berupaya mempertahankannya. Semua upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri. Dukungan berbagai sektor sangat diperlukan. Dunia usaha, masyarakat, dan lembaga keuangan memiliki peran penting. Kolaborasi ini menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan global. Ekonomi yang kuat lahir dari kerja bersama. Semangat ini terus dijaga oleh semua pihak. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah kembali menegaskan bahwa kesiapan fiskal menjadi kunci stabilitas ekonomi. Simulasi kebijakan telah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Strategi penghematan anggaran menjadi bagian dari langkah antisipatif tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tantangan dapat dihadapi dengan tenang. Pendekatan yang hati-hati menjadi prinsip utama. Stabilitas ekonomi nasional tetap menjadi prioritas. Menteri Keuangan menegaskan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi yang rentan. Fondasi ekonomi yang kuat memberikan ruang bagi kebijakan yang fleksibel. Pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk menjaga keseimbangan anggaran. Setiap kebijakan dirancang untuk melindungi masyarakat. Stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi tetap dijaga. Kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting. Situasi global mungkin terus berubah dari waktu ke waktu. Harga energi dapat bergerak naik ataupun turun. Namun kesiapan kebijakan menjadi faktor yang menentukan. Pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dunia setiap hari. Data terbaru selalu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini membuat kebijakan tetap relevan. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap optimis. Tantangan ekonomi global bukanlah hal baru bagi Indonesia. Negara ini telah melewati berbagai krisis di masa lalu. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga. Dengan kerjasama semua pihak, setiap tantangan dapat dihadapi. Semangat kolektif menjadi kekuatan utama. Di sisi lain, transparansi kebijakan akan terus dijaga.
Pemerintah ingin masyarakat memahami setiap langkah yang diambil. Komunikasi publik menjadi bagian penting dari strategi ekonomi. Dengan informasi yang jelas, kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga. Dukungan publik sangat dibutuhkan dalam situasi global yang tidak pasti. Hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting. Demikianlah gambaran mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Langkah antisipasi, simulasi fiskal, dan efisiensi anggaran menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Semua dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah terus bekerja memastikan perekonomian tetap tumbuh. Harapannya Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global dengan percaya diri. Masa depan ekonomi nasional tetap dijaga dengan perencanaan yang matang. Langkah simulasi fiskal dan penghematan anggaran menunjukkan bahwa pemerintah berusaha tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan. Stabilitas ekonomi nasional menjadi prioritas utama agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global. Situasi dunia memang tidak selalu bisa diprediksi, namun kesiapan kebijakan menjadi kunci menghadapi tantangan tersebut. Kita tentu berharap perekonomian Indonesia tetap kuat dan terus bertumbuh di tengah ketidakpastian global. Perkembangan ini juga akan terus menarik untuk kita ikuti bersama ke depannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa informasi dalam video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, atau rekan kerja agar semakin banyak yang mendapatkan informasi ini. Tinggalkan juga komentar kalian di bawah untuk berbagi pendapat atau pandangan. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.